the world, shrouded in darkness. The darkness we see is not merely the absence of light, but a profound shadow cast by the weight of human sin, a separation from the light of God. Yet, in the midst of this darkness, a Savior emerges, Jesus Christ, the light of life, stepping into our brokenness to bring salvation. Dengarkan apa yang Tuhan lakukan. Jangan berdiri. Sebab apa yang telah teruskan kepadamu telah diterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu serahkan yang roti, sudah itu ia bersyukur atasnya. Ia membaca-bacakannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini dari peringatan akan aku. Kita memakannya di dalam nama Tuhan Yesus. Dengarkan firman Tuhan. Demikian juga yang memberi cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang diberikan oleh darahku.
Perbulan ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan kita minum nama Yesus Kristus. Amin. Bersyukur kami yang memiliki iman kepada-Nya. Agar iman sudah bukan berlaku pada kami. Dan kami Tuhan sudah menyatu dengan Engkau, di mana kami secara alam roh menyatu dengan Tuhan. Dijarawati dengan kukuratin akarawas. Dirobat tetek kituran kita pasti. Dirobat sih kukusnya. Ayo itu. Pada kembali. Yang luar biasa. Rawat
Terima kasih Bapak. Sungguh Engkau luar biasa pada siang hari ini. Pada siang hari ini Tuhan, kami juga datang Tuhan, membawa saudara-saudara kami bergumulan depan Engkau Tuhan. Mari saling berdoakan yang suami istri datang bersama-sama berdoa, yang sudah berpasangan mendoakan temannya laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Mari kita berdoa saling menguatkan satu dengan yang lain. Mari kita melangkah menuju teman kita, teman pewaris yang suami istri, berdoakan, saling mendoakan satu yang lain. Bikin lebat kita masih. Ya. Wadah. Ya. Wadah. jenguk aku ke rumah. Aku sudah punya rumah sebelum aku nikah, dan aku sudah tinggal di sana sendiri, jadi sudah nggak bareng-bareng sama orang tua, sekalipun tetap sama-sama di Surabaya. Nah, sakit sendirian gitu di rumah. Terus temanku itu tiba-tiba tanya, "Pak, kamu lagi di mana? Lagi terkapar sakit?" Ya udah, aku tak mampir ke sana, ketemu kan, terus ngobrol-ngobrol apa gitu. Dia tanya kan, "Pak, kira-kira
kita bisa kerja sama apa ya untuk kerjaan. Waduh, nggak tahu ya. Kalau aku sih butuhnya supply yang bisa maklon bikin anggur perjamuan. Nah setelah itu, oh ya saudaraku ada yang kerja di pabrik besar, kemungkinan tempatnya dia bisa tuh. Nah singkat cerita, kira-kira nggak sampai satu minggu itu ada yang telepon aku kan, di telepon tanya, Pak Ferry perlunya untuk anggur perjamuan itu kapasitasnya berapa? Ya nggak banyak. Ya tempat pabriknya Bapak itu minimumnya berapa? Saya ngikuti Bapak aja, bukan bilang gitu. Kalau saya setelah di tempat pabrik saya sih biasanya kalau maklon 1 tahun kontraknya tuh antara 1,4 sampai 1,5 miliar. Waduh, ya bisa Pak. Saya angkat tangan sebesar itu orang aku. Jadi itu saya tuh ngambil di tempat orang. Nah, sebelum maklon itu ngambil di tempat orang untuk bantu distribusi. Nah ternyata kok yang diambil ini kok juga pasokannya itu tersedia. Jadi akhirnya aku berpikir cobalah maklon aja, kan juga peralatan itu kan mahal. Jadinya ya mau maklon itu. Terus ternyata karena ini orang yang dari pabrik ini bilang sebesar itu, ya sudah aku gak nganggep gitu kan. Ya lupakanlah, orang sebesar itu aku gak mampu, sudah pasti dia apa-apa tetap gak mampu. Nah, terus tapi Bapak serius mau bikin? Ya iya, ya kalau gitu nanti coba ya tak ngomong ke pimpinan. Nah, ya sudah, dia ngomong gitu tuh aku menganggapnya tuh ya basa-basinya sales lah ya. Nah, setelah itu kira-kira 1 minggu kemudian itu ada mbak-mbak yang telepon toh, kami dari PT ini Pak, bos saya mau ketemu Bapak. Zaman itu zaman banyak penipuan by phone itu loh. Nanti ujung-ujungnya disuruh transfer kayak apa-apa. Waduh, saya tuh udah ada urusan sama PT-nya Mbak itu. Duh, ini Bapak kan yang kemarin ketemu sama Bapak A gitu kan. Iya, Bapak kan mau tanya mau bikin perjamuan kudus kan? Iya, ya sudah, bos saya mau ketemu. Tuh, kaget aku, ternyata beneran gitu kan. Ya bosnya kebetulan juga orang Kristen juga. Nah, singkat cerita aku ke sana ketemu bosnya. Cuma kita nih, Bapak keperluannya berapa? Paling ya 1 bulan cuma 200-300 liter. Ya sudah. Nanti dibuatkan sampel Pak ini oke ya kan. Nggak sampai 1 minggu itu sampel itu ada 5 sampel dikirim ke rumahku. Terus aku tunjukin ke beberapa toko rohani. Kira-kira pilih yang mana? Oh, akhirnya ada satu yang dipilih. Nah, setelah itu penawaran yang keluar dari 1,5 M 1 tahun itu turun drastis jadi cuma 150 juta 1 tahun. 10% itu amazing gitu. Nah, terus aku lihat kontraknya kan jumlah nominalnya dropnya kan sebanyak itu, tapi secara volume hitung-hitunganku itu tidak masuk ini kalau volumenya sekian. Kalau secara gedenya 1 tahun berarti kan 1 bulannya kan ya 12 juta, 15 juta. Setelah itu tuh oke lah, aku masih bisa mengusahakan untuk terpenuhi, masih bisa lah, aku rasa begitu. Tapi secara volume tidak mungkin. Sampai aku tuh menunda, draftnya tuh sudah dikirim, aku sudah terima, menunda itu tidak tanda tangan. Nah, setelah sekian lama aku ditelepon lagi, Pak Ferry, ini gimana kok Bapak sudah terima draftnya kan? Iya, kok belum ditandatangani, belum dikembalikan? Kami sudah beli bahannya.
silakan kan. Itu tanda tangan aja belum sudah dibikinin dibeliin bahannya. Nah itu buat aku tuh nggak masuk akal gitu kan. Ya sebetulnya kalau aku ngotot, aku nggak mau kan salahmu kalau kamu beli barang sendiri bisa gitu kan. Nah tapi kok ya ya sudahlah aku kesana gitu kan, cari-cari alasan. Karena aku sudah nggak berani nego lagi, dan sudah 1,5 M diturunin sampai 150 juta menego model apa lagi lah, tuh bacot toh nek sampai nego. Nah terus makanya aku cari cara yang lebih smooth gitu kan. Aku baca semua. Di situ kan ada yang namanya force major. Aku pakai pasal yang itu. Begini ya Pak ya tapi kali ini yang nemui bukan owner sih, yang nemui manajernya. Pak ini minta maaf Pak ya. Ini ditulisnya di sini kan force major. Nah force majornya Bapak sama force major saya berbeda. Kalau Bapak itu kalau ada bencana nggak boleh sama Pak dan nggak boleh ngomong bencana kejadian alam yang kurang baik. Nah itu buat di suatu tempat mungkin itu buat Bapak itu bukan force major. Kalau saya Manado itu kalau ada sesuatu yang kurang baik di sana buat saya tuh force major karena penjualan terbanyak itu di Manado. Nah, sudah Pak, nggak usah pusing mikirin itu. Tanda tangan aja, ini cuma formalitas. Yang penting jangan lebih dari 2 tahun. Aku bercita, ya Tuhan, dari 1,5 miliar turun 150 juta, dari 150 juta suruh tanda tangan jangan lewat dari 2 tahun, berarti kan artinya 75 juta. Ya kalau kayak gini kalau aku tanda tangan ya antara goblok dan ya jadinya aku tanda tangan. Nah aku tanda tangan, setelah tanda tangan baru mikir alatnya pakai alat isopo karena gini aku cari alat yang sak kecil-kecilnya, sak minim-minimnya, sak murah-murahnya untuk bikin ngesilnya di kap itu. Nah, aku sudah bolak-balik sebelum ketemu itu pabrik, aku sudah bolak-balik cari alat yang sak murah-murah itu yang mana, itu tidak pernah ketemu loh. Nah, setelah tanda tangan aku searching di Google juga langsung itu bisa nongol gambarnya mesin. Terus aku telepon orangnya orang Tangerang kalau nggak salah ya. Terus tak tanya, Pak, ini barang yang ini ada keperluannya Bapak apa? Buat gereja ya? Bisa langsung tahu? Iya, ada Pak, ada stoknya. Langsung terbang ke Jakarta, langsung samperin. Ternyata apa? Yang jual Pak Haji. Ada Pak yang gereja yang pernah beli model kayak gini. Ya oke. Dan puji Tuhan itu waktu itu uangnya belasan juta harganya alatnya itu. Ya puji Tuhan aku masih bisa membeli alat itu. Akhirnya aku beli, kirimlah ke Surabaya. Persoalan berikutnya adalah KP belinya gimana aku nggak tahu kapnya itu. Terus aku tanya di pabriknya yang di Surabaya yang maklon itu, tak tanya, aku nggak tahu ini belinya kap ini gimana, dikasih nomor telepon ke sini coba tanya. Aku tanya nggak tahu, itu pabrik di Jakarta Pak. Oh iya, boleh minta nomor teleponnya, boleh dikasih, aku kontak ke Jakarta. Aku telepon pabrik ini, ternyata tidak punya. Terus kira-kira yang ada yang gimana ya, dikasih referensi. Bayangin aku tuh tidak habis pikir, kok bisa-bisanya pabrik ngasih referensi kompetitornya dia, itu jarang ada gitu. Nah, oke.
belinya berapa? Banyak ternyata, nggak boleh sedikit-sedikit. Terus aku tanyakan, ada nggak cara lain sehingga aku tuh bisa dapat haknya itu? Sebentar Pak, saya tanyakan dulu. Ternyata ada pabrik jeli di Surabaya itu yang ngambil di tempat dia. Cuma beda bentuknya doang, tapi cupnya sama ukurannya. Terus aku dibilang saya kontak pabriknya dulu Pak ya. Iya. Ternyata Pak, aku beli cuma 6 dus itu tidak ada apa-apanya kan, cuma 6 dus dong. Dititipin di pabrik jeli itu. Jadi kalau setiap kali aku order, aku harus menunggu kiriman ke pabrik jeli. Jadi aku ngambilnya di sana. Wah ini betul-betul Tuhan buka jalan ini, gak masuk akal. Setelah itu jalan setelah itu maklum itu sebelum kami nikah. Terus setelah itu setelah kami menikah, ya kontraknya itu betul-betul persis 2 tahun, kuotanya habis, nominal duitnya juga habis. Jadi betul-betul pas 2 tahun seperti yang Bapak itu bilang, jangan sampai lebih dari 2 tahun, pas persis. Setelah itu mau perpanjang kontrak malah dibilang, sudah Pak, gak usah pakai kontrak-kontrakan, jalan aja. Jalan itu suka-suka aku mau bunyi, aku mau order berapa itu suka-sukaku. Nah, ya aku tambah happy kan, gak pakai kontrak-kontrak. Berarti kan kalau terjadi sesuatu yang kurang baik kan aku gak kena denda gitu kan. Nah setelah itu setelah menikah kok biasanya itu kalau order bilang aku mau PO gini. Biasanya PO ke pabrik itu pakai dokumen yang panjang, ada dokumen resmi, email resmi, pakai stempel, tanda tangan. Aku enggak ya, cuma telepon atau WA tok. Aku mau order sekian, langsung dibikinin. Nah itu enggak ada loh, pabrik yang model itu enggak ada. Jadi kalau aku disuruh bikin dokumen-dokumen itu, ya mungkin aku bisa nyerah karena aku enggak terbiasa seperti itu. Enggak. Sehingga cerita setelah jalan 3 tahun atau 4 tahun itu dari pihak pabrik tiba-tiba bilang, bosnya sendiri yang telepon, maaf Pak Ferry, kami sekarang sudah tidak bisa bikinin Pak Ferry anggur lagi karena orderannya pabrik ternyata juga bertambah banyak. Jadi kalau pabrik itu order kan yang gede-gede gitu kan, kalau aku sisipin kecil gitu ya mungkin ya memang hitung-hitungannya nggak bisa kali gitu kan. Nah, ini padahal mau Natalan, ternyata kok terjadi sesuatu yang kurang enak di aku. Tapi puji Tuhan, bosnya itu ngomong, Bapak nanti saya kasih bahannya ya, Bapak kotak sendiri. Itu di pabrik itu cuma ada sisa 1 atau 2 liter, ternyata cuma 1 liter. Tapi Bapak bisa ini apa namanya, paling tidak masih bisa nyambung produksi dulu kan. Bahan utamanya dikasih, bahan-bahan pendukungnya itu Bapak cari sendiri komposisinya gimana. Nah itu di tengah kekalutan itu sampai berhari-hari tidak bisa tidur, dan ternyata akhirnya nemu warung. Tapi ya karena kendala akhirnya berhenti, dan kemarin pembina bilang yuk diaktifkan lagi sebulan sekali gitu kan. Jadi waktu itu setiap Sabtu ketiga. Nah ini Sabtu keempat ya. Nah tapi nanti bisa diulangi lagi. Benar ketika kita sungguh-sungguh di hadapan Tuhan pasti ada jalan keluar. Nah, ada solusi iman. Tadi waktu Tuhan beda sama waktu kita. Itu saja yang perlu kita pahami. Ya, saja Pak. Ada satu? Ya, cepat. Ya. 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 Tutup ya. Ya, jadi pengumuman ya habis ini kita baru bersama makan di sana di ruang makannya. Setelah selesai ini kita masuk ruang makan, nanti makan kita bawa ke sana. Lain kali juga begitu kalau datang
Mungkin itu saja Bapak Ibu, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih buat kesaksiannya Pak Ferry, tetap semangat bersama Ibu Titi, luar biasa Tuhan pakai ya. Dan Tuhan pertemukan dengan kita, memotivasi kita. Begitu dahsyatnya Tuhan itu. Bahwa dari Surabaya nggak tahu dengan siapa di sini, tapi Tuhan pelihara, Tuhan mampukan semuanya. Semoga apa yang dirindukan ya tadi pergumulan ya untuk usaha dan juga untuk keturunan ilahi, mari kita saling mendukung ya. Di grup sudah dibikin pokok-pokok doa kita, itulah pokok-pokok doa kita, itulah yang kita doakan juga pada hari ini. Kita percaya ketika kita menyembah Tuhan tanpa kita ngomong, Tuhan udah tahu, saya tahu kamu butuh ini gitu ya. Ketika hati kita benar menghadap Tuhan. Itu saja Bapak Ibu, mari kita berdiri, kita mengakhiri ya, kita katakan kami memuji kebesaran-Mu, nanti doa berkat oleh hambanya. Haleluya, haleluya. Katakan kami memuji.
satukan hati mereka, satukan visi mereka untuk terus berjalan bersama dengan Tuhan, mengandalkan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, kami percaya kami akan melihat pemulihan keluarga ini terjadi karena anugerah-Mu, karena mujizat-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan buat Bapak Manuara Sofi. Tuhan, Engkau mengenal hambamu ini, Engkau tahu perjalanan hidupnya, perjalanan imannya sampai hari ini. Semua karena anugerah-Mu, semua karena kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan buat hambamu yang luar biasa ini. Pakai dia lebih lagi Tuhan. Berkati Tuhan setiap pergumulannya, berkati istrinya, berkati anak-anaknya, bahkan orang tua terkasih Tuhan Minar Sihite. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan menyembuhkan, menjamah, memberkati, memulihkan di dalam nama Yesus Kristus. Kami percaya kuasa-Mu besar, kuasa-Mu dahsyat, Engkau sanggup Bapak. Bahkan Tuhan persoalan hukum yang dihadapi oleh hamba-Mu Tuhan Bapak Banuara. Oh Tuhan, Engkau berjalan bersama dengan dia. Engkau yang membela dia di dalam nama Yesus Kristus. Semua persoalan beres di hadapan Tuhan. Kami tahu itu Bapak. Sebab Engkaulah tempat kami mengadu. Engkaulah tempat kami Tuhan berperang melawan musuh-musuh kami di dalam nama Yesus Kristus. Engkau nyatakan kuasa-Mu dengan Bapak Banuara bersama keluarga besarnya Tuhan. Kami juga bersyukur jika hamba-Mu ini membawa namburu kami yang kami kasihi. Tuhan melihat namburu kami ini. Tuhan melihat keberadaannya sekarang. Tuhan juga tahu kerinduannya. Tuhan, mari Engkau jamah. Engkau penuhi dia dengan hadirat-Mu Bapa. Engkau berikan dia sukacita sehingga dia Tuhan terus mengucap syukur dan merasakan begitu baik, begitu indah bersama dengan Tuhan. Biarlah orang-orang yang mengasihi dia, merawat dia juga. Engkau perlengkapi lebih dahsyat lagi. Engkau berikan hikmat berlipat Bapa di dalam nama Yesus. Bapak, kami juga teringat Tuhan saudara-saudara kami yang lain yang membutuhkan juga Tuhan Yesus rumah Tuhan. Kami berdoa buat Bu Lydia Lala. Tuhan, kami ingat di hari ini Tuhan. Mereka butuh rumah Bapak. Mereka rindu memiliki rumah. Ada Tuhan, Kau buka jalan. Kami percaya Tuhan apa yang Dia kumpulkan hari-hari ini Bapak. Oh Rabana Sekata Kabaya Se. Kau buka jalan Bapak. Belas kasihan-Mu Tuhan. Ya Rabaya Sekata. Engkau sanggup, Engkau sanggup, Engkau sanggup. Ya Rabaya Se. Jika apa yang Dia janjikan adalah temannya, jika itu tidak baik, maka Tuhan menyediakan yang terbaik. Kami percaya itu di dalam nama Yesus Kristus. Berkati suaminya Bapak Efraim
Tuhan. Bangsa kami menjadi role model bagi bangsa-bangsa lain di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih buat siang. Terima kasih buat hadirat. Terima kasih buat penyertaan.